Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita, bimbingan skripsi. Saya harap kalian sudah memegang diktatnya, ya. Diktatnya, kemudian kalian kemarin sudah banyak judul yang sudah kalian baca. Ya, jadi judul-judul itu hanya sebagai pertimbangan, sehingga apa yang kalian kerjakan untuk semester depan nanti, yaitu mulai mengajukan judul. Jadi prosesnya seperti itu. Kalian nanti akan ada pengumuman dari pihak prodi, yang dari pengumuman itu kemudian kalian harus mengajukan beberapa judul, ya. Judul-judul yang sudah ada kemarin hanya sebagai pertimbangan saja. Ada berapa ratus judul yang saya sampaikan itu. Nanti kalau sudah semester ini selesai, masing-masing prodi akan membuka pendaftaran judul skripsi, ya. Sehingga kalian mulai saat ini harus sudah mempersiapkan nanti judul skripsi saya apa. Beberapa kalian persiapkan judul, misalnya 3 diajukan ke prodi. Kemudian dari prodi nanti akan memilih salah satu judul yang belum digarap oleh teman-teman yang lain, ya. Nah, judul-judul itulah kemudian yang akan kamu kerjakan dalam penyusunan skripsi. Jadi kalau sudah ada pengumuman keran dibuka untuk mengajukan judul, kalian cepat-cepat aja ajukan. Biasanya itu mahasiswa itu saling menunggu, ya, menunggu temannya, ya. Nanti kalau menunggu teman-temanmu judulnya sudah diterima, kamu belum diterima judul, nanti kan lama-lama akan habis uang teman-temanmu sudah membuat, ya. Itu seperti itu. Misalnya tentang pengelolaan kelas, ya. Itu kemudian tidak kamu ajukan, ya sudah diambil oleh orang lain, oleh mahasiswa yang lain, ya. Apalagi PAI ini prodinya banyak sekali, sehingga mahasiswanya banyak, sehingga kalian harus cepat-cepat diajukan. Kalau sudah judul diterima, sudah lega gitu, tinggal kamu membuat proposal, kemudian diujikan, kemudian langsung menyusun skripsi, kemudian diajukan, selesai wisuda, sudah, ya. Jadi prosesnya kalian setelah semester ini selesai, kalian akan mengajukan judul, ya. Judulnya yang diterima di mana, itulah yang akan kamu kerjakan. Kemudian langkah berikutnya kamu membuat proposal penelitian, ya. Proposal penelitian. Setelah proposal penelitian jadi, kemudian proposal itu diuji, diseminarkan di depan para penguji. Ada 2 pengujinya, ujian proposal, ya. Setelah ujian proposal selesai, ya,
kalian langsung membuat skripsi ya, disusun skripsinya, bimbingan skripsi ya kita saat kuliah ini dipadukan dengan metodologi penelitian yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin, itu teorinya. Kemudian prakteknya itu yang kita sekarang kuliah. Setelah kalian menyusun skripsi selesai, kemudian munakosa ya, ini detik-detik terakhir ya, munakosa ujian skripsi ya, harus dipersiapkan segala sesuatunya ya. Skripsinya harus baik, harus benar. Buku-buku yang menjadi referensi itu juga harus dikumpulkan, dibawa pada saat sidang ujian skripsi begitu. Sudah. Saudara sekalian, kemarin saya sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat judul, caranya bagaimana sudah ya. Kita mulai dari apa yang kamu minati ya. Kamu minat di bidang apa, kemudian judul itu harus kamu ramu sedemikian rupa sehingga menjadi kalimat yang pendek, lugas, tegas, dan padat kan begitu ya. Kemudian saya beri contoh banyak skripsi yang sudah dibuat oleh teman-teman kalian, oleh kakak-kakak kelas kalian ya, sebagai perbandingan saja. Nah, di dalam membuat ini kilas balik kuliah kemarin ya. Kemarin itu biasanya apalagi sudah 1 minggu. Kadang-kadang kalian harus beberapa saat saja sudah lupa ya. Itu kan memang istilahnya itu memang kesukaan kamu, hobi kamu kan begitu, lupa gitu. Didik lupa Pak gitu kan. Nah, di dalam judul itu kamu harus Kamu harus mengetahui penelitiannya itu kualitatif atau kuantitatif ya kan. Kemudian kamu harus bisa mengambil variabelnya. Mana yang variabel X, mana yang variabel Y. Ini harus kamu pahami betul sebelum menyusun. Nek judulnya ndak roh ya. Bagaimana nanti akan bisa membuat skripsi? Ya, begitu. Sudah, kemudian sekarang kita setelah judul, kemudian yang berikutnya kita harus membuat rumusan masalah. Ya, ini yang pada saat ini akan kita sampaikan. Ya, apa yang saya jelaskan ini penting. Jadi tulisan itu nanti bisa dibaca di diktatnya. Ya. Diktat nanti difoto loh ya. Diktatmu difoto. Kemudian fotonya diktat itu kamu masukkan ke absen ya, absen. Absennya ada di mana? Yaitu Google Form, itu absennya di situ ya, seperti kemarin. Kemudian harus ada foto diktatmu. Kemudian foto jawaban, jadi di akhir seperti kemarin, di akhir setiap kuliah daring itu saya beri soal. Saya ngomong ini di akhir sesi-sesi akhir, saya akan buat soal dan langsung kamu jawab, kamu tulis di kertas. Ya. Kemudian kamu foto, diberi nama, difoto, kemudian dikirim di mana? Ya, classroom. Jadi kalau jawaban itu dikirim di classroom, kalau di foto diktatnya itu dikirim ke Google Form. Paham? Seperti ini kita kuliahkan di classroom ya. Nanti ada tugasnya. Tugasnya kamu foto, kamu kirim di classroom ini, itu untuk soalnya. Untuk diktatnya difoto, dikirim ke Google Form pada saat absen ya. Absennya sudah saya buka gitu. Wes. Sekarang setelah kalian buat judul, tak baleni maneh, tak baleni ini karena kita kuliahnya hanya ngomong ngono lho. Nek kuliah normal ngono penak ae. Ya, makanya kamu harus cermat, harus teliti. Ya, pelan-pelan enggak apa-apa, sebenarnya kamu paham dan bisa membuat skripsi.
Setelah kamu membuat judul, maka berikutnya kamu akan membuat rumusan masalah. Ya, istilahnya itu. Istilah kan bisa macam-macam, ada yang mengistilahkan dengan fokus masalah, boleh sama saja itu ya. Ya, kayak bisa kami gedang itu padha ae ya, banana gitu padha ae. Ya, jadi kalau ada fokus masalah itu enggak apa-apa. Kalau istilahnya ada rumusan masalah, boleh-boleh saja begitu. Ya. Ya, sekarang kita membuat rumusan masalah. Apa namanya? Rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini sebetulnya diawali dengan latar belakang masalah. Sebetulnya seperti itu. Ya, ini ada di diktatmu kalau kamu lihat. Ya, ini dulu ya. Jadi tadi itu nyolot ya, mohon maaf. Setelah kita membuat judul, kemudian kita membuat latar belakang masalah ya. Latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini ya, itu maksudnya itu adalah kamu membuat judul seperti itu, yang melatar belakangnya itu apa, itu maksudnya seperti itu. Sekali lagi, setelah kamu membuat judul, maka berikutnya kamu harus membuat latar belakang masalah. Apa latar belakang masalah itu? Latar belakang masalah adalah berbagai hal yang menjadi dasar, background ya, daripada judul yang kamu teliti. Jadi judulmu itu ada sesuatu yang melatar belakanginya. Nah, itulah yang dinamakan dengan latar belakang masalah ya. Contohnya kamu misalnya akan meneliti tentang narkoba di Sidoarjo misalnya. Kenapa kok meneliti itu? Karena banyak, nah itu latar belakang masalah. Banyak di antara masyarakat sekitarmu yang asalnya tidak tersentuh narkoba menjadi tersentuh narkoba. Yang asalnya 1-2 orang menjadi banyak orang, begitu. Dampak sosialnya meresahkan, generasi muda menjadi malas-malas, ya, bisa merusak saraf gitu. Sehingga kamu peduli untuk mengadakan penelitian itu, misalnya seperti itu. Nah, langkah-langkahnya sekarang konkretnya, karena ini ada bimbingan skripsi, maka praktek ini yang penting ya. Jadi judul yang sudah kamu buat itu kamu amati dengan sebaik-baiknya ya. Diamati, dipentelengi, ngerti? Diamati itu dipentelengi, diamati itu. Kemudian setelah kamu pentelengi, pelototi terus judul ya. Nanti kalau dipelototi gitu kan akhirnya tulisannya kan ngomong-ngomong sendiri. Nah kan, pentelengi mbok tonton, akhirnya ngomong-ngomong sendiri. Kayak kamu kalau melototi orang itu kan, cewek atau cowokmu itu dipelototi, asal dipelototi gitu, akhirnya dia kan tanya, kamu kok lihat saya terus ada apa kan gitu kan. Akhirnya kamu ngomong kalau naksir gitu kan, akhirnya jadian kan gitu, akhirnya menikah, sekarang punya banyak anak kan gitu. Kakak kelasmu juga gitu, dipetolongi dulu dari jauh, dilihat terus, nah gitu, dari mata masuk ke hati ya. Akhirnya setelah judulnya kamu pentelengi terus, pelototi, akhirnya dia ngomong ya. Ngomongnya yang nomor 2 dia itu. Jadi ternyata kita membuat ini ada sesuatu yang sangat penting. Nah itu. Sangat penting. Ini untuk diteliti. Untuk kemajuan pendidikan kita. Misalnya seperti itu ya.
Dia akan ngomong gitu, pentingnya apa? Pentingnya ini. Jadi segala sesuatu itu kan sebetulnya ada di balik itu kepentingan itu. Walaupun kadang-kadang itu sepele, ya. Sepele. Tapi itu ada alasan untuk kita uraikan, untuk kita jelaskan, ya. Walaupun istilahnya itu ringan-ringan saja. Ada saja istilahnya itu memang. Jadi membuat skripsi itu harus banyak kreasi. Di hatinya ngomong, kemudian omongnya itu kemudian ditulis. Ya. Jadi bagaimana judul itu penting untuk diteliti, ya. Kemudian yang nomor 3, ya, buat itu kerangka pemikiran, ya, kerangka pemikiran. Jadi kalau kamu orang itu sebenarnya kan kalimat-kalimat itu kan ada dalam hati. Maksudnya ini loh. Karepe ngene wis ero ngono, tapi harus kita harus kita tulis, tapi nulisnya ndak ero. Kadang-kadang kan kita seperti itu, ya. Nulisnya ndak ero. Ngerti karepe tapi nulisnya ya ki nulisnya carane begitu. Jadi di dalam hati itu ada rasa, ya, dengan cewek atau cowok apa itu, tapi piye ngomongi ngungkapkane piye ya ngono ya. Jadi unek-unek enek, kemudian akhirnya kamu harus, ya, itu kemudian kamu buat kerangka pemikiran, ya. Ya. Buat kerangka pemikiran yang kemudian menjadi paragraf, ya, alinea, ya. Alinea kemudian itu kemudian ditulis, ya. Jadi pikiran ini enek kemudian ditulis. Bagaimana cara nulisnya, ya, di nomor 4 itu, ya. Dari kalimat yang bersifat umum, ya. Jadi untuk menyusun kalimat latar belakang masalah ini, kamu mulai dengan sesuatu yang sifatnya umum. Misalnya tadi tentang narkoba, itu secara umum dulu, tentang pemerintah, tentang peraturan-peraturan daerah dan sebagainya, umum, ya, secara umum, tidak langsung pada fokusnya, ya, karena agar alur ceritanya itu ada begitu dan komprehensif. Yaitu contoh aja konkret itu begini loh, kalau kamu melamar seseorang, ya, ini kalau saya sampaikan ke cowok ini, kamu datang ke rumah dengan orang tua, ke rumahnya cewekmu misalnya seperti itu. Begitu datang itu pasti itu omongannya itu umum dulu. Tadi itu di perjalanan seperti ini, kemudian kondisinya begini secara umum dulu. Kemudian dari umum kemudian mengerucut, ya. Mengerucut itu anak-anak kita, anak panjenengan dengan anak saya kelihatannya kok sudah cocok begitu, dan sudah sama-sama dewasa. Akhirnya mengerucut paling kecil, inti permasalahan ke situ. Saya datang ke sini dalam rangka melamar anak bapak, misalnya seperti itu. Begitu pula menyusun latar belakang masalah, ya, secara umum dulu tulisanmu itu, ngomongnya itu secara umum dulu, kemudian akhirnya mengerucut menjadi judul, ya. Misalnya seperti ini, berdasarkan apa yang kita sampaikan di atas, maka peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul bla 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 bla, titik, sudah selesai, ya. Berarti sudah selesai membuat latar belakang masalah. Wes paham, ya? Ya. Ini nomor 5 ini, ya. Ya. Masalah mengerucut pada judul. Nah, judul tadi itu. Tertarik untuk mengadakan judul penelitian dengan judul. Nah, sehingga kalau diibaratkan itu seperti segitiga yang terbalik, ya. Ngerti segitiga? Sing lincip kan yang dukur, ya kan? Nah, untuk membuat latar belakang masalah dibalik,
Jadi yang di atas itu yang panjang, yang lebar itu, kemudian yang paling bawah adalah yang lancipnya itu, titik sudah ya. Titik sudah selesai. Jadi kalau kamu sudah menguraikan pentingnya, alasan-alasannya, kemudian tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul titik, sudah, titik selesai. Kita lanjutkan dengan rumusan masalah itu. Ya, jangan kemudian nulis lagi, butut lagi sampai ke atas lagi, pentingnya penelitian, malah ndak nyampe ya. Jadi skripsi itu adalah rangkaian karya ilmiah. Jadi harus ilmiah, harus lugas, harus ndak usah bertele-tele begitu ya. Begitu. Pak, ini berapa halaman Pak untuk latar belakang masalah ini? Ya ini. Ya. Untuk proposal sekian halaman. Untuk skripsi sekian halaman. Ngerti? Proposal skripsi itu. Jadi di proposal nanti juga ada latar belakang masalah ya. Waktu kamu ngetik proposal. Waktu deskripsi juga ada latar belakang masalah. Jadi apa yang ada di proposal itu nanti bisa dipakai untuk skripsi. Proposal itu gini loh, proposal itu ibaratnya itu penunjuk jalan ya. Jadi kalau kamu akan minta sumbangan kan nggak proposal kan ya. Ansor, Banser misalnya akan mengadakan event PMII misalnya, BEM misalnya, untuk minta bantuan dana dari kampus misalnya, itu kamu harus buat proposal ya. Nah ini juga di dalam kamu nanti meneliti ya. Buat proposal, jadi cukup 3-4 ya, 3-4, kemudian kalau skripsi sekian ya, dan tidak banyak referensi, tidak banyak rujukan ya, tidak banyak footnote. Karena apa? Karena latar belakang ini lebih banyak pada pemikiranmu sendiri untuk bagaimana kamu menjelaskan tentang tentang judul yang kamu buat ya. Ini. Kemudian latar belakang penelitian berisi apa? Ya, alasan rasional. Jadi kamu harus bisa menyampaikan hal-hal yang sifatnya sangat lugas ya, dan rasional terhadap apa yang kamu teliti ya. Jadi berdasar fakta-fakta ya, data referensi dan semuanya itu harus kamu ungkap ya, harus kamu ungkap, harus kamu sampaikan ke publik, harus kamu sampaikan ke masyarakat ya. Jadi penelitianmu itu sebetulnya tidak hanya berhenti di rak-rak perpustakaan itu ya. Sebetulnya adalah untuk referensi, untuk dasar pengembangan kependidikan ya, terutama di lokasi yang kamu teliti ya. Pada umumnya itu di pendidikan secara umum kan begitu ya. Jadi kamu harus mulai berpikir ilmiah ya, kritis ya, dan harus rasional ya. Penting ini, jadi kamu harus berpikir rasional ya. Kamu itu sebetulnya sudah pintar kan rasional. Kalau membuat alasan itu kan pintar rasional. Kenapa kok 2 kuliah saya berturut-turut tidak masuk misalnya? Saya tanya begitu. Kamu kan alasanmu kan selalu rasional, karena mahasiswa itu menyampaikan kok ada rasional kok diguyu dosen ini ya. Kok arek kaya ngomong arek cilik kan ngono kan ya. Jadi ngomongmu sekarang ini, apalagi kalau sudah wisuda, sudah sarjana, di belakang namamu nanti sudah ada SPD-nya ya. Dan SPD-nya itu melekat ya, melekat. Jadi kamu beruntung
ya kuliah kemudian sampai selesai ini. Makanya kamu ada masalah tidak usah mudul, langsung aja dilanjutkan, masalah ditepiskan, pokoknya ya skripsi tidak usah wedi, wis bismillah disusun ya. Kalau kamu sudah SPD itu tidak ada seorang pun yang akan mengambil SPD pun, tidak ada. Mohon maaf kalau sampai kamu nanti becak misalnya, kamu tetap SPD, bejo SPD ya, dodol pedol, tidak apa-apa. Jadi jual nasi goreng oleh Baidawi SPD, memang ada SPD-nya kok, namanya itu dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi SPD itu harus rasional pemikirannya ya. Saya pikir itu ya, kemudian dibaca lebih lanjut ya, kemudian di sini akan saya sampaikan soalnya. Ayo diperhatikan soalnya. Soalnya adalah ya, apakah yang dimaksud dengan latar belakang masalah? Wis ngono tok ya. Apa soalnya? Apakah yang dimaksud dengan latar belakang masalah? Apa sih dimaksud latar belakang masalah itu ya? Ya itu. Kemudian minggu depan kita lanjutkan dengan cara membuat rumusan masalah ya. Jadi setelah selesai kamu membuat judul, kemudian kamu harus menulis latar belakang masalah, berikutnya kamu harus menulis rumusan masalah. Sudah, sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.